Sahabat Saroja TV dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel YouTube kesayangan kita semuanya, yaitu channel Saroja TV. Sebelum kita mulai, kita akan mulai dulu dengan Bismillah ya, Bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Saroja TV, alhamdulillah pada sore hari ini di Bandung saat ini dengan cuaca sedang rintik-rintik hujan. Rintik-rintik hujan itu biasanya mengundang rindu.
Dan untuk teman-teman yang seminggu kemarin sudah berjumpa dengan Soroja TV, pasti memiliki kerinduan untuk bisa mendapatkan kajian-kajian dari para pengisi acara di Soroja TV. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan ngobrol bersama teteh kita, yaitu Teh Feli, yang akan membahas tentang bulan Sya'ban, titian menuju bulan Ramadan. Sahabat Soroja TV, pada pertemuan atau kajian 1 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang bulan Rajab sebagai bulan untuk menanam amal ya. Nah, pada bulan Syaban ini kita juga akan membahas tentang titian menuju Ramadan. Apa sih yang dimaksud dengan titian sebagai bulan menuju bulan Ramadan? Dan alhamdulillah sahabat Soroja TV, 1 bulan lagi kita akan segera menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sudahkah kita siap menyambut bulan suci tersebut? Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri, memberikan sambutan yang sebaik-baiknya untuk bulan Ramadan? Kita akan obrolkan kupas tuntas bersama Teh Feli. Assalamualaikum Teteh. Sudah hadir di tengah-tengah. Waalaikumsalam, Iis. Oke, Teteh, terima kasih. Semua. Terima kasih Teteh sudah hadir untuk ngobrol lagi di depan semua sahabat Soroja TV. Dan hari ini Teteh kita akan membahas tema bulan Sya'ban, titian menuju bulan Ramadan. Oke, Teteh, kan bulan lalu kita sudah bahas tentang bulan Rajab. Pada pertemuan pembahasan episode tersebut ada 3 tahapan ya Teh, dari Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah Teh, bagaimana Teteh menjelaskan itu tahapan itu? Silakan Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum mahdi alladzi yamla'ul arda dan waqista kama mul'atun man wajhura. Assalamualaikum sahabat Soroja semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih temani hujan rintik-rintik, alhamdulillah rahmat ya. Jadi nggak begitu panas. Iya, untuk yang Rajab kemarin tuh kita ya nggak terasa sebulan sudah terlewati. Mudah-mudahan kita sempat ya menggunakan bulan itu dengan sebaik-baiknya gitu untuk menggemburkan tanahnya untuk kita tanami nanti sekarang dengan bijinya. Bulan Rajab kemarin kita bilang tuh pijakan awal gitu ya untuk menuju Ramadan gitu kan. Jadi kita tuh ini tuh ini apa ya seperti tangga gitu kan. Nah sekarang ini kita tangga kedua menuju puncaknya itu nanti Ramadan ya, klimaksnya itu Ramadan. Kita tuh sekarang kemarin Rajab baru naik tangga pertama, kemudian tangga berikutnya. Nah ini sekarang ini antara menjembatani antara Rajab dan Ramadan. Kalau dalam ini ya, kalau dalam perkuliahan, biasanya suka ada prasyarat kalau kita pengen bisa mengikuti perkuliahan mata kuliah misalnya translation gitu ya. Oh harus sudah lulus dulu gitu misalnya ya, harus lulus dulu grammarnya, harus lulus dulu misalnya linguistiknya gitu. Ada prasyarat gitu ya. Kalau bahasanya itu prerequisite. Jadi prasyarat kalau pengen ikut kuliah ini harus selesai dulu yang 2 ini gitu. Nah, misalnya. Nah, ini kita ini saya sudah sebutkan waktu Rajab kemarin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tuh ngasih kita dulu 2 bulan untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan gitu ya. Jadi ketika kita memanfaatkan Rajab, udah lulus Rajab kita mengikut dengan menggunakan semua amalan-amalan dulu insya Allah. Sekarang Sya'ban satu lagi. Nah, kita kedua-duanya sudah lulus tuh baru kita siap kita untuk mengikuti bulan Ramadan gitu ya. Sudah dipersiapkan spiritual kita ini, rohani kita sudah siap. Sudah nggak kaget gitu ya. Nggak ada kalau dalam bahasa itu kalau kita misalnya perjalanan ada atau kita pindah tinggal di tempat lain itu ada culture shock gitu kan, ada shock budaya atau ada jet lag gitu ya, sekadar jet lag. Kalau kita sedang mempersiapkan dari Rajab apalagi ini Sya'ban nih, kalau misalnya kemarin Rajab,
kelewat Rajab nih, kita pengen Syaban, ini masih ada Syaban nih. Allah itu Maha Pengasih, makanya kalau mungkin kemarin kita lalai Rajab, nih Syaban masih ada nih sebelum nanti masuk ke puncaknya di bulan Ramadan itu. Jadi di bulan Syaban ini kita mempersiapkan sebaik-baiknya supaya nanti pas kita masuk Ramadan tidak terlalu kaget baik rohani maupun fisik gitu ya. Misalnya ada hadis yang sangat terkenal diriwayatkan, katanya kalau bulan Syaban tiba, Rasulullah itu mengumpulkan semua orang terus ya kalau kita pakai toa mungkin ya kalau di sini itu dihalau-halaukan lah gitu. Hai para penduduk Yathrib gitu. Kalian tahu bulan apa ini? Ini bulan Syaban. Bulan Syaban itu bulan aku gitu ya. Dan barang siapa yang berpuasa bulan ini gitu ya karena aku untuk menyenangkan, atau barang siapapun dia yang menyenangkan aku pada bulan ini akan aku berikan syafaat, salah satunya itu dengan berpuasa gitu ya. Jadi menurut ini riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq juga, katanya diriwayatkan dari ayahku gitu Muhammad Al-Baqir, dari ayahku dari kakeknya Imam Ali Zainal Abidin, dari ayahku Muhammad Ali Zainal Abidin itu ya Imam Husain alaihi salam gitu ya, dari Imam Husain dari Amirul Mukminin katanya. Imam Ali itu setelah mendengar hadis itu nggak pernah katanya setiap Syaban dilewatkan. Dia selalu berpuasa pada saat itu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang paling utama dalam bulan Syaban ini sebenarnya hampir sama dengan Ramadan, itu berpuasa amalan yang paling baik itu ya. Karena mungkin itu untuk persiapan kita ya supaya nanti pas puasa nggak kaget lagi tubuh itu 1 bulan penuh puasa gitu ya. Kalau di negeri lain mungkin 18 jam, 17 jam berpuasa. Tapi ketika dimulai dari sekarang, dari Syaban sudah mulai gitu ya. Banyak hadis yang nanti mungkin akan kita tampilkan bahwa kalau kita nggak bisa sebulan penuh, kalau Rasulullah itu sebulan penuh beliau berpuasa selama bulan, dan Ahlul Bait juga mereka tuh selama bulan puasa semuanya bulan puasa sama bulan Syaban itu seperti bulan puasa biasa aja ya, puasa semua seluruh bulan. Tapi kalau untuk kita bisa juga katanya 3 hari pertama, terus 3 hari pertengahan, 14, 15 dan 3 hari terakhir gitu kan ya berpuasa tuh. Kalau saya sama ikutinya 3 hari terakhir langsung disambung ke Ramadan gitu kan. Itu saya biasakan anak-anak supaya mereka senang sih. Jadi katanya ketika pas hari pertama puasa nggak terlalu capek, nggak terlalu leles gitu ya, nggak terlalu lemes. Karena sudah terbiasa, itu udah hari keempat untuk mereka mah gitu kan. Dan menurut satu hadis juga kata menurut Rasulullah, barang siapa yang berpuasa nyambung gitu sampai ke bulan, misalnya 3 hari terakhir Syaban, nyambung sampai ke bulan Ramadan lagi, itu dihitung 2 bulan berpuasa gitu. Dan itu kalau 1 hari saja katanya untuk mendapatkan surga gitu katanya. Kalau 1 kali. Kalau 2 kali berpuasa itu insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 kali. Dan bukan. Kalau 2 kali itu rahmat Tuhan akan bersamanya siang malam katanya gitu. Tuhan akan selalu menjaga dia, selalu memperhatikan gitu ya. Memperhatikan dia siang malam. Nah kalau 3 kali itu mendapat syafaat dariku katanya gitu. Itu untuk ininya ya apa untuk berpuasa. Tapi yang lainnya juga sama ya, ketika kita ada amalan-amalan katanya harus banyak selain berpuasa itu baca Al-Qur'an dan juga bersolawat. Itu beristighfar yang sangat dianjurkan tuh beristighfar. Karena ini kan satu lagi tangga sebelum naik ke atas kan. Jadi ini satu-satunya saat kita ini cobalah kita bersihkan dulu gitu diri kita sambil. Jadi ketika kita masuk Ramadan itu bersih gitu ya insya Allah gitu ya. Nggak ada lagi kalau kita tuh awal Syaban atau awal Rajab yang suka yang mohon maaf lahir batin gitu kita. Pas pertengahan Syaban biasanya ya. Atau pas Syaban gitu. Nah itu tuh untuk itu kan. Jadi kita sesama kita ini kita minta maaf. Dan untuk ke atas ke Allah itu kita istighfar terus itu nanti ada mungkin saya tampilkan istighfar yang harus dibaca sama bulan Ramadan itu banyak banget istighfar itu untuk menuju taubat gitu kan. Istighfar itu untuk membuka jalannya nanti yang taubatnya mah ya kita tidak tahu itu kapan, mudah-mudahan gitu. Kalau taubat itu kan kita nggak lagi melakukan hal itu ya, kita nggak tahu ketika taubat itu diterima oleh Tuhan. Jadi sama Syaban ini kita istighfar terus memohon ampunan Tuhan. Jadi ketika kita masuk ke bulan Ramadan itu insya Allah gitu ya mudah-mudahan Allah sudah membersihkan gitu ya dosa kita. Oh iya
salah satunya juga ketika berpuasa itu katanya 1 kali. Oh, yang istighfar yang tadi ya. Kalau kita baca istighfar itu menurut Imam Ja'far As-Shadiq, sebanyak bintang di langit pun gitu dosa kalian akan diampuni katanya. Allah itu sama bulan Saban ini katanya sangat, kalau Sunda ini berehan gitu apa ya, dermawan. Jadi jangan ini juga katanya, jangan kita jangan sungkan-sungkan kalau minta apa gitu ya. Bulan Saban ini lakukanlah gitu. Jadi kalau Rajab itu kalau kita mau lari ya, Rajab itu lepas jongkoknya gitu ya. Kita mau lari siap-siap semua start gitu. 1, 2, 3 gitu. Nah, titian. Nah, kalau sekarang ini mau ke finishnya itu nanti Ramadan. Nah, kita pas larinya itu kita persiapan di bulan Sya'ban ini. Dan di bulan Sya'ban ini selain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, jelas nanti kita sampaikan juga apa amalan-amalannya. Tapi tadi kata Teh Is apa ya, tahapan-tahapan iya untuk menyirami gitu, menyirami biji yang kita ya semua. Kalau kemarin beruntung sudah bisa menanamkan biji di situ di bulan Rajab, tinggal saban ini diairinya ya, kita lebih intens lagi gitu ibadah-ibadahnya itu. Kalau kemarin kemarin ketinggalan ini, kita aja semalam, hari ini sebenarnya hari pertama kebetulan ya kita nih pas banget dengan hari pertama bulan Sya'ban. Dan hari pertama bulan Sya'ban itu sebenarnya sangat direkomendasikan untuk berpuasa. Hari pertama, terus 3 kalau nggak hari pertama aja, 3 hari pertama gitu. 3 hari terakhir, dan 3 hari pertengahan, 13, 14, 15 gitu. Kalau nggak bisa semuanya. Tapi bagus sih kalau untuk semuanya gitu ya. Kalau bisa semua. Gitu. Jadi pas nanti bulan Ramadan itu ya insya Allah kita sudah siap lahir batin gitu ya. Fisiknya siap, kita sudah berpuasa karena dari kemarin-kemarin udah biasa kok kita berpuasa, sudah latihan gitu ya. Terus secara spirit juga, secara rohani, insya Allah kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan sebanyak mungkin. Jadi nanti pas masuk Ramadan ya sudah bukan hal yang baru lagi. Insya Allah kita bisa nerima gitu ya, kita bisa bersih lah gitu. Hati kita ini untuk memasuki Ramadan itu benar-benar bersih. Insya Allah mudah-mudahan ya, dan maksudnya ke sesama manusia sudah nggak ada lagi kita, mudah-mudahan dosa itu sama kepada Tuhan sudah diampuni. Jadi masuk bulan Ramadan itu ya insya Allah lah mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan itu. Itunya ya puncaknya. Jadi ini dua bulan ini ya, kemarin Rajab sudah hilang ya, sekarang alhamdulillah masih ada bulan Sya'ban gitu. Kalau kita kemarin nggak kerasa loh udah habis lagi gitu. Nah sekarang alhamdulillah masih ada Sya'ban. Kita bisa remed lah gitu ya kalau bahasa ininya mah, untuk memperbaiki yang kemarin nggak kebagian gitu. Kita dulu Pak gitu. Nah bisa sekarang bulan Sya'ban ini. Gitu Teh yang untuk awal. Oke. Alhamdulillah ya Teh, terima kasih sudah memberikan informasi kepada sahabat Soroja TV. Biasanya kita ini kan kalau mau Ramadan, ya Ramadan gitu Teh, tidak tahu bahwa ternyata mau masuk ke bulan itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan agar lebih sempurna mungkin ya Teh ya, agar lebih ibadah kita di bulan Ramadan. Dan kemarin kalau misalnya tidak sempat melakukan di bulan Rajab, masih ada kesempatan di bulan ini. Kan hari ini hari pertama dianjurkan berpuasa. Tapi kan tadi nggak tahu kalau harus puasa. Ada amalan lain Teh untuk menggantinya. Nanti kalau kan bisa 3 hari itu ya, 3 hari pertama. Nah kita main tadi enggak, ya nggak apa, misalnya besok hari kedua, ketiga, keempat gitu. Kalau misalnya emang mau hari, jadi di awal bulan 3 hari, di pertengahan bulan 3 hari, dan di akhir 3 hari gitu. Harus 3 hari nggak Teh? Harus berturut 3 hari nggak? Kan misalnya hari ini gitu, berturut-turut, jadi 2, 3, 4 misalnya kalau mau, atau 13, 14, 15, terus 28, 29, 30 bersampai ke ini sampai ke Ramadan nyambung. Jadi sahabat Soroja TV, selamat kepada sahabat Soroja TV yang hari ini sedang berpuasa. Tapi kalau terlewat karena baru tahu hari ini, masih ada hari esok. Jadi 3 hari mungkin Minggu, Senin, Selasa, atau Senin, Selasa, Rabu gitu ya Teh. 3 hari
berturut-turut pada awal bulan Sya'ban. Oke. Kalau apa ya, kita tuh kalau ini kan, kalau kita, saya juga harus tadi sama satu ada yang puasa. Karena kalau perempuan itu ya ibu-ibu itu kita kan, aduh bisa pas nanti, misalnya nanti aja deh kita mah pertengahan bulan. Taunya ada kedatangan tamu kan ya kebagian, jadi mendingan ya gitu dia. Jadi kalau pas saat kita bisa, hayu lah gitu kita berpuasa sekarang ini kita nggak tahu karena ada juga sih yang untuk menurut orang bijak tuh mari kita perlakukan bulan Sya'ban ini seolah-olah bulan Sya'ban terakhir gitu yang akan kita nikmati gitu ya. Jadi ya diambil sebanyak-banyaknya gitu manfaat dari bulan Sya'ban ini. Ya kalau kita misalnya nanti engke gitu ya karena gitu kan bulan banyak ininya banyak pahalanya engke nanti apa pertengahan Sya'ban gitu kan nisfu Sya'ban emang itu nanti mungkin itu bahasan tersendiri ya kita untuk amalan-amalan malam nisfu Sya'ban apa saja gitu. Salah satunya itu tadi berpuasa besoknya gitu kan. Tapi bisa ya kita kan nggak tahu ya. Kita mah kalau perempuan saya sudah tahu takutnya nanti pas kebagian gitu. Kadang-kadang kan bisa diprediksi, kadang-kadang tidak. Jadi ya kalau misalnya hari ini ya besok nggak apa-apa. Ya insya Allah sih kan niat namanya juga ya. Kita sudah diniatkan ya kalau misalnya keluar kemudian ya nggak apa-apa. Sudah insya Allah dihitung gitu ya. Kita sudah niat tapi kemudian datang bulan ya sudah itu mah bukan kuasa kita gitu ya. Iya betul Teteh. Sahabat Soroja TV, episode ini emang kelanjutan dari episode sebelumnya tentang Rajab. Jadi kalau ya ada sahabat Soroja TV yang baru bergabung dengan Soroja TV pada hari ini, boleh melihat kembali tayangan Soroja TV pada episode sebelumnya yaitu tentang Rajab. Oke Teteh, tadi sudah dibahas tentang puasa ya Teh ya. Kalau yang sedang haid mungkin nanti bisa nunggu masih ada waktu gitu ya. Atau ada amalan pengganti Teh? Kan ingin dapat kemuliaan awal Sya'ban misalnya. Iya. Kalau kemarin kita Rajab tuh ada bahasan kita bilang ya bisa kita tuh ada tasbih. Saya juga kemarin tuh sempat mencari ya. Kalau Rajab kemarin ada kan ininya ada tasbihat yang bisa dibaca setiap hari 100 kali. Setiap hari tidak bolong itu sama pahalanya dengan berpuasa di bulan Rajab gitu. Nah kalau yang Sya'ban ini saya belum menemukan itu ya yang bisa mengganti itu untuk mengganti bulan puasanya gitu. Tapi seperti apa namanya itu sedekah. Katanya sedekah itu sekecil apapun sedekah yang kita lakukan di bulan ini, apalagi dengan menyebutkan hadiahkan kepada Rasulullah gitu ya. Itu katanya nanti di akhirat itu ada dengan pahala yang sebesar Gunung Uhud, nggak tahu sebesar apa Gunung Uhud itu. Tapi mungkin pada saat itu besar gunungnya ya. Jadi diibaratkanlah seperti besar gunung itu gitu. Jadi gede banget mungkin pahalanya. Ya bisa jadi sama mungkin dengan pahala puasa ya. Tapi puasa ini kan sebenarnya tidak hanya dari pahala tapi dari pelatihan kita secara spiritual, secara rohani dan juga kalau untuk anak-anak mungkin fisiknya supaya nanti siap mereka ketika pas bulan Ramadan nggak terlalu kaget. Sedikit-sedikit sudah kita kenalkan misalnya bulan ini sebentar aja kalau misalnya tinggal 3 hari pertama, 3 hari terakhir ketengahan, 3 hari terakhir nggak bisa, ngapa sehari aja ya. Hari pertama nanti berikutnya hari kedua hari 1 hari aja di pertengahan misalnya 1 hari terakhir. Ya kalau sebenarnya kan kalau sudah sering berpuasa kita nggak ini lagi ya nggak kerasa lagi gitu ya kalau untuk anak-anak gitu nggak kerasa mereka puasa. Tapi kalau udah berhenti puasa lagi itu agak-agak berat mungkin gitu ya. Jadi emang enaknya sih berturut-turut ya disambung gitu. Nanti mungkin kalau saya cari ada untuk pengganti puasa gitu ya. Kalau saya belum menemukan sih kemarin itunya apa sih zikir-zikirnya gitu yang sepadan dengan puasa seperti Rajab kemarin gitu. Ini kebetulan saya belum nemui itu ya yang untuk Rajab itu. Iya. Untuk Sya'ban. Tadi disampaikan bahwa salah satu cara untuk mengganti puasa itu dengan sodako. Dan kebetulan ya Teh sekarang ini kan kasus COVID di Indonesia itu lagi naik-naiknya ya. Jadi
kita bisa berbagi ini di bulan kuliah ini di bulan Sya'ban. Selain sebagai amalan Sya'ban juga bisa membantu sahabat-sahabat teman kita yang sedang isoman ya, karena yang banyak gitu. Kita juga bisa membantu solidaritas untuk sahabat dan teman-teman kita yang sedang sakit atau sedang betul isoman. banget, sangat. Ya, itu juga sebenarnya ada hadisnya mengatakan bahwa Sya'ban ini katanya Id untuk orang-orang yang nggak mampu katanya gitu. Jadi karena sangat dianjurkan untuk bersedekah gitu kan. Jadi menurut sebuah riwayat ini tuh bulan Sya'ban juga termasuk festival atau Idnya untuk orang-orang yang miskin katanya gitu. Karena sangat dianjurkan gitu untuk bersedekah pada bulan. Jadi kalau amalan bulan Sya'ban itu yang pertama justru bersedekah gitu ya. Amalan pertama sedekah, amalan yang kedua berselawat tadi gitu ya. Jadi berpuasa mah nanti biasanya di akhir. Berselawat, nah perbanyak selawat juga karena ini bulan Rasulullah. Kita perbanyak selawat kepada Rasulullah insya Allah dan keluarganya. Apalagi katanya disebut juga bulan ini juga bulan penuh syafaat gitu. Jadi bulan untuk mendapatkan syafaat dari para imam yang suci, dari Rasulullah tentu saja. Jadi kita perbanyaklah gitu bersolawat kepada mereka, membaca solawat insya Allah untuk mendapatkan syafaat gitu di bulan untuk nanti di hari akhirat nanti. Tapi perbanyaklah karena di bulan Sya'ban ini menurut riwayat juga di double. Jadi amalan kita ini pahalanya double gitu. Katanya ada yang ngomong 70 kali lipat. Begitu juga kalau kita beristighfar, pengampunan Tuhan juga berlipat-lipat gitu untuk di bulan ini tuh, bulan Sya'ban itu. Jadi ya makanya tadi saya bilang Allah tuh sangat berehan bulan ini ya, sangat dermawan di bulan Sya'ban ini. Jadi kalau misalnya kita beramal baik, pahalanya 70 kali lipat. Dan ketika beramal kita meminta ini ampunan, diampuni Tuhan juga berlipat-lipat gitu. Jadi kalau misalnya biasanya, tapi kan Tuhan nggak seperti itu ya, tidak ngitung-ngitung gitu ya. Kemarin udah sekian gitu, enggak ya. Jadi kalau kita perbanyak istighfar, insya Allah ampunan Tuhan juga banyak juga untuk kita gitu ya, karena berlipat-lipat. Jadi ketika kita berdoa dikabulkan juga lipat-lipat. Dan katanya saya baca juga, kalau kalian mau, enggak, kalau kita nggak bisa gitu ya. Tapi misalnya kalau ada yang mau berbuat dosa, diundur katanya, kalau bisa diundur. Karena kemarin tuh misalnya bulan Rajab, jangan lakukan itu di bulan Rajab ataupun Sya'ban gitu. Karena itu juga mungkin berkali-kali juga ketika kita seperti halnya kita malam Jumat itu ya, kita melakukan ini kan katanya malam Jumat itu ininya berlipat-lipat. Begitu pula kalau kita melakukan dosa gitu ya, dosanya juga akan berlipat-lipat juga ininya. Kesalahannya gitu. Jadi kalau misalnya melakukan sebuah dosa katanya jangan dipikir banyak lagi, pikir berulang-ulang untuk melakukan itu di bulan ini katanya gitu. Ya karena itu tadi berkah dari bulan ini ya. Keberkahan bulan ini sangat banyak. Baik Teteh, tadi Teteh menyebutkan tentang zikir ya Teh. Penasaran mungkin sahabat Sorojati juga apa zikir yang bisa dibacakan di bulan Sya'ban. Betul, oke. Bulan Sya'ban ini kan bulan tadi menurut Rasulullah juga sebuah riwayat juga perbanyaklah beristighfar. Jadi di bulan ini ada ininya nanti ya, kalau kita sependek sih astagfirullah was'aluhut taubah gitu ya, nanti mungkin bisa coba bisa di share screen. Bisa diperlihatkan tuh pendek banget, astagfirullah wa as'aluhut taubah itu 70 kali. Nah, ini dia ya. 70 kali astagfirullahalazim. Oh, itu beda lagi. Yang di atas tadi astagfirullah wa as'aluhut taubah gitu. 70 kali. Terus berikut ada juga ini yang keduanya, astagfirullahnya itu astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu juga sama 70 kali. Sedikit sebentar ya. Pagi misalnya itu
Itu dibaca setiap hari 70 kali saja selama bulan Sya'ban. Kalau kemarin di bulan Rajab ya ada astagfirullah wa atubuillah itu pagi dan petang. Tapi kalau ini enggak, ini 70 kali saja setiap hari. Barang saya dari hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq itu barang saya membaca astagfirullah ini insya Allah katanya sebanyak apapun itu sebesar sebanyak bintang di langit akan diampuni dosa-dosanya insya Allah gitu ya. Ini istighfar, perbanyak istighfar. Dengan kita memperbanyak istighfar gitu, kita kan meminta Tuhan gitu mengampuni kita gitu secara spiritual gitu, secara rohani. Itu ada efek nanti ke kita juga ya. Ketika kita masuki bulan Ramadan kan, Ramadan itu katanya harus banyak minta ini ampunan gitu ya. Nah, kita sudah sekarang ini di saat bulan Ramadan ini, bulan Syaban ini, kita coba ini zikirnya ya. Astagfirullah. Nah, terus ada lagi ini zikir yang juga dianjurkan untuk dibaca ini selama sebulan ya. Sebulan 1000 kali, jadi mau di bagi-bagi 100 sama 10 hari boleh gitu ya. Itu tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nanti ada ininya. Ada juga salawat sebenarnya ada di ini ya, di Mafatihul Jinan itu setiap zuhur itu salawat khusus sih, salawat sejar. Yang ini dulu ya. Nah, kalau yang ini la ilaha illallah ini dibacakan 1000 kali sepanjang bulan Syaban. Jadi kalau misalnya sekarang baru 100 nggak apa-apa, dicicil juga. Ini la ilaha illallah wa la ilaha la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Itu sangat dianjurkan juga ini untuk dibacakan 1000 kali itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya, insyaallah la ilaha illallah gitu kan, la ilaha illallah la ilaha illallah 1000 gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita udah berapa ya mudah-mudahan bisa dicatat hari ini saya 500 atau hari ini nggak kebagian besok 100, pokoknya mah 1000. Itu tuh 1000 tuh selama bulan Sya'ban, bukan per hari, bukan ya. Kalau yang tadi 70 kali itu per hari. Nah ini per bulan, 1 bulan penuh pokoknya 1000 gitu, 1000 kali la ilaha illallah. Sama dengan waktu bulan Rajab kemarin juga ya, la ilaha illallah gitu. Ada salawat yang itunya tuh syajarat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad syajaratiyah gitu ya, saya lupa. Itu salawat khusus itu Mbak ya. Salawat khusus untuk di bulan Syaban. Tapi kalau itu nggak bisa, kalau nggak ada bukunya, misalnya buku Mafatihul Jinan, salawat aja perbanyak. Itu kalau salawat yang biasa kapan saja. Tapi kalau salawat yang syajaratiyah ini hari zuhur apa ya, pas naik matahari gitu. Itu mah ada waktu khususnya. Salawat yang dibaca. Itu ya Bu-Ibu untuk zikirnya. Terus ada juga munajat Sya'baniyah panjang sih itu. Itu kalau itu juga bisa kapan saja kita bisa munajat Sya'baniyah. Oh, tadi saya lupa nih ya. Untuk yang puasa, sebenarnya puasa khusus bulan Sya'ban itu yang sangat dianjurkan itu setiap Senin Kamis. Jadi setiap Senin Kamis di bulan Sya'ban itulah yang dianjurkan untuk berpuasa. Jadi kalau bisa jangan dihilangkan. Yang orangnya sudah biasa terbiasa puasa sih udah enak ya, yang biasa puasa Senin Kamis itu enak. Jadi puasa khusus itu, kalau puasa khusus bulan Sya'ban Senin Kamis itu berpuasanya. Oh ya, oke. Ini yang untuk bulan Sya'ban tadi bersedekah ya, sesedikit apapun. Nggak usah misalnya saya udah nggak punya uang lebih gitu ya, adanya segitunya teranaun ya, namanya juga bersedekah. Terus ada istighfar astagfirullah wa as'aluhu taubah, dengan istighfar yang tadi ada 2 ya, astagfirullah yang agak panjang 70 kali, memperbanyak sholawat. Ini sholawat yang biasa ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu bukan sholawat syajaratiyah, nanti mungkin ditampilkan juga sholawat yang panjangnya. Itu khusus untuk zuhur atau untuk pas matahari
siang gitu beranjak ke atas. Terus berikutnya munajat ya Sya'baniyah. Mana ya? Sambil menunggu. Oh, oke. Sekarang sudah akan keluar. Ada juga nanti sholatnya ya. Tapi sholat itu khusus untuk setiap hari Kamis malam Jumat berarti ya. Sholatnya 2 rakaat saja, itu sholat khusus bulan Sya'ban. Sholat itu cuman Fatihah, Al-Fatihah dan Qul Huwallahu ahadnya yang 100 kali. Itu setiap hari Kamis aja atau malam Jumat gitu ya. Itu khusus spesial sholat untuk bulan Sya'ban, itu sholatnya 2 rakaat. Apa namanya tuh, cuman ininya 100 kali setiap rakaat Al-Fatihah. Qul Huwallahu ahad. Apa tadi Teh Is lagi menampilkan tadi itu apa? Loh, kok hilang ya? Ya tadi memperbanyak salawat, terus membaca. Nah ini dia yang tadi saya bilang ya, salawat Sya'baniyah yang tadi, yang panjang itu yang dibacanya zuhur atau ketika matahari di tengah-tengah gitu ya, itu yang namanya salawat Sya'baniyah. Kemudian munajat Sya'baniyah juga panjang, ada munajat bulan Sya'ban. Itu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya. Jadi kan kita munajat itu sebenarnya kan munajat itu kayak bisikan. Kita tuh berbisik-bisik gitu dengan Tuhan. Tapi ini pakai kata-kata yang indah ya dari keluarga suci Nabi gitu, biasanya kata-katanya indah. Nah itu ketika kita munajat tuh biasanya ketika bersepi-sepian gitu dengan Tuhan, kita mengatakan ini. Nah ini munajat, kata-katanya bagus di situ ya. Dan sangat ketika tuh mengakui dosa-dosa kita gitu ya. Jadi ya insya Allah lah ini di Syaban ini dengan munajat dihaluskan gitu, kita punya hati itu yang jangan terlalu keras supaya nanti pas Ramadannya kita bisa menangis gitu ya untuk memohon ampunan kepada Tuhan itu karena sudah sering ini bermunajat nanti. Kalau munajat Syabannya bahasa Arabnya susah, mending bahasa Indonesianya aja ya. Jadi lebih kena, kita lebih masuk, bisa lebih sedih kalau kita mengerti gitu ya artinya kan. Kalau bahasa Arabnya nggak ngerti, mendingan pakai bahasa Indonesia aja. Nah dan amal yang terakhir itu berpuasa ini tadi ya, yang 3 hari di awal, 3 hari di tengah, dan 3 hari di akhir. Itu ibu-ibu amalan umumnya ya. Tadi zikirnya gampang banget, astagfirullah, perbanyak itu astagfirullah 70 aja, 70 kali, 70 kali. Dan tadi la ilaha illallahnya 1000 waktu bulan Rajab 1000 juga la ilaha illallah, tapi nggak sepanjang itu la ilaha illallahnya ya. Yang ini agak panjang. Terus ada munajatnya. Kalau bulan Rajab kemarin kita tuh ada doa-doa pendek-pendek doanya. Kalau sekarang munajat agak panjang. Ya mungkin dengan asumsi bahwa kita melakukan di bulan Rajab ya sudah terbiasa, jadi sekarang agak panjangan dikit. Nanti bulan Ramadan kan banyak banget doa ya. Doa hari pertama juga nanti ada gitu kan. Doa malamnya gitu ada. Terus ya tadi ya paling salatnya itu untuk salat khusus, salatnya untuk hari Kamis saja. Setiap Kamis gitu ya. Setiap Kamis di bulan Sya'ban dianjurkan untuk salat 2 rakaat ini yang hanya Qul Huwallahu ahad 100 kali, tapi jadi 200 ya. Kalau kita dulu waktu sering salat Sya'ban gitu 14 15 Sya'ban itu, nisfu Sya'ban, kan bisa gini, bisa 2 rakaat dengan Qul Huwallahu ahad 100 kali atau 100 rakaat tapi Qul Huwallahu ahadnya cuma 2 kali aja gitu. Jadi kan banyak sih yang saya lihat tuh yang milih yang 100 rakaat aja daripada berdiri gitu ya 100
Satu sekolah waat kan lumayan, satu sekolah waat agak lama. Jadi mendingan gininya berapa kali gitu. Mereka 100 kali 100 rakaat, tapi qul huwallahnya satu-satu aja setiap rakaat tuh gitu. Atau 2 rakaat saja, qul-nya 100 per rakaat. Ya silakan saja itu mah dipilih. Kata ibu teh, oh ini mah nggak ada yang ringan, dua-duanya juga susah. Itu tapi kan hari Kamis saja ya. Kalau misalnya mau sholat gitu, nggak terlalu nggak setiap hari gitu. Kalau bulan puasa kan setiap hari, setiap malam ya kita sholat banyak gitu. Ini juga salah satu latihan gitu ya, latihan kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan sholat yang banyak. Kan nanti di sana juga akan sholat banyak juga gitu. Gitu, Wis. Oke, Teteh terima kasih. Tadi kita sudah diberikan penjelasan tentang apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan yang kita sempurnakan dimulai dari bulan Rajab dan Sya'ban. Untuk Sya'ban tadi sudah disampaikan ada puasa, kemudian ada zikir, sedekah dan sebagainya. Baik, Teh, sepertinya kita sudah bisa membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat Seroja TV yang ingin bertanya kepada Teh Feli, terutama berkaitan dengan tema pada sore hari ini, yaitu Sya'ban Fitrian menuju bulan Ramadan. Silakan kami persilakan untuk menuliskan pertanyaannya di room chat. Langsung sambil nunggu ya. Sambil nunggu pertanyaan, saya tuh lupa menyampaikan juga. Bulan Saban ini selain itu tuh Id ya untuk yang tadi fakir miskin, fuqara, juga ini bulan Saban ini sebetulnya bulan Id juga, penuh Id untuk kita semua, untuk para Ahlul Bait, pencinta Ahlul Bait. Karena banyak di bulan ini para imam yang dilahirkan, muladah imam ini tanggal 3 nanti Senin ya. Itu Imam Hussein mengurup para syuhada. Malah saya lihat tuh justru para di Karbala ini banyak yang dilahirkan ini. Nah, tanggal 3-nya Imam Hussein, tanggal 4 Abul Fadl Abbas, terus tanggal 5-nya Ali Akbar gitu ya. Tapi yang sudah jelasnya Imam Hussein kan. Terus ini Imam Mahdi kita nanti kan. Ada Imam Mahdi juga. Jadi ada 4 lah yang kita misalnya, Imam Hussein, Abul Fadl Abbas, Ali Akbar bin Hussein ya, Ali bin Hussein, Ali Akbar, terus Imam Mahdi. Nah, kita ada 4 itu, 11. Ada 4 Id. Dan kalau bisa ya sangat direkomendasikan kita juga bergembira gitu ya saat itu. Ya misalnya kalau di Iran sih ya, mereka tuh selalu bagi-bagikan makanan gitu ya untuk anak-anak. Kita juga misalnya ada di pesantren di asrama tuh mereka mau bagi permen. Selamat hari ulang tahun, ini selamat merayakan ulang tahun Imam Hussein, selamat ya gitu. Pagi-pagi itu langsung selamat ya, kita bergembira lah gitu ya. Karena kan bergembiralah ketika itu secara kemanusiaan juga ya. Kita orang yang bergembira, kita bergembira gitu ya. Apalagi ini Rasulullah pasti bergembira ya. Cucu beliau gitu lahir. Jadi kita bergembira, kita berbahagia bersama Rasulullah juga, karena ini kan bulannya beliau, bulan Rasulullah SAW. Kita ingin sekali membahagiakan beliau di bulan beliau ini. Kayak kita seperti kita hari lahirnya. Ini bulan saya, kamu di rumah saya. Nah, kita tuh ingin membahagiakan yang punya rumah gitu kan. Kayak tamu kita punya, kalau bulan Ramadan itu tamu Tuhan gitu ya. Nah, kalau ini tamu Rasulullah ya. Kita gimana caranya untuk membahagiakan Rasulullah di bulan ini. Nah, misalnya itu kita dengan kalau bisa sih kita bisa biasakan di rumah itu ya. Misalnya ke anak-anak ngasih apa kek, mereka yang misalnya mereka pengen apa, kita kabulkan permintaan mereka, atau kita ajak mereka jalan-jalan, kita ajak mereka makan-makan, pokoknya mereka merasa senang aja hari itu tuh ya kan. Mereka jadi nanya, ini teh hari apa sih kok mama meni bager gitu misalnya, ngajak jalan-jalan ke sini. Oh, ini hari lahirnya Imam Hussein gitu. Supaya mereka merasakan bahwa ketika Id itu mereka dapat kebahagiaan juga gitu. Jadi mereka akan ingat itu. Dan mudah-mudahan itu bikin mereka jadi
terbiasa juga kesananya untuk memperingati ini. Oh, sekarang ini hari bahagia, kita harus menayu gitu. Jadi jangan, oh ini membahagiakan sebanyak mungkin orang lain juga. Kalau misalnya mau bersedekah, bersedekahlah pas di hari itu ya. Jadi ini atas nama ini, saya bersedekah atas nama ini supaya beliau bahagia dengan dengan uh, dengan sedekah kita ini. Ketika kita membahagiakan orang, orang itu kan ya orang itu bagi oh tuh Halo, nuhun Teteh. ya ya saya freeze gitu nggak kan? Iya, Teh. Teh, Hmm, halo. ya Ya, ngomong-ngomong sedekah sama mungkin dengan hadiah ya, Teh. ya betul iya hadiah Kita tahap berikan tahap. terima kasih juga Teh untuk yang memberikan hadiah Oh untuk iya wardrobe betul. pada hari ini. Oh benar. Terima kasih banyak. Ini kita belum sebutin tadi ya. Wardrobe by Titin Belum. Sudar. Belum ya. Ya terima kasih ini uh, Titin ya buat Titin atau yang sudah alhamdulillah semoga usahanya maju terus. Outletnya di mana-mana insya Allah ya tambah banyak orang mengenal Titin Sudarsa. Ini salah satu desainernya. Desainnya kita pakai hari ini. Dan sebenarnya tanggal 1 ini sih ada juga ini kan menurut berbeda berbeda ini berbeda riwayat ya ada juga riwayat menyatakan bahwa tanggal 1 ini syahidnya Sayyidah Zainab gitu tapi kita tahunya kan tanggal 14 ya tapi berbagai macam riwayat sih kita turnuhut Ya, ya pada ini. Teh. Eh, Sambil nunggu pertanyaan dari penonton, kayaknya penonton sedang menikmati kajian dari tentang amalan-amalan. Mungkin lebih lebih asik menuliskan supaya nanti tidak terlewat Iya amalan. betul. Nah, tapi yang paling sering kita ingat di bulan Sya'ban ini ada nisfu Sya'ban itu Teh. Ya. Nah, Nisfu sepenting apa sih kita melaksanakan ya sepenting apa atau perlu banget nggak sih kita melaksanakan amalan nisfu Sya'ban? ya ada satu malam di bulan Syaban ini yang kedua lah ya malam terbesar kedua setelah Lailatul Qadar. Jadi ini ada yang ini malam baraah, baraah. Ada malam juga kalau bahasa Inggris itu di ini malam pencatatan katanya gitu ya. Jadi atau malam buku baru, malam digantinya buku kita gitu kan. Itu dia sih kenapa kita istighfar yang banyak. Semoga mudah-mudahan ketika Allah memberikan buku berikutnya ya yang akan misalnya yang setelah dituliskan sesuatu yang jelek terjadi tapi diganti gitu ya dihapus gitu. Nah malam nisfu Syaban ini malam ke-15 itu termasuk salah satu dari malam yang sangat baik gitu ya kayak seperti Lailatul Qadar gitu katanya. Lailatul Qadar yang pertama jelas dan yang kedua tapi sama malam. Jadi malam-malam yang seperti kemarin sebenarnya sih ada malam-malam yang dianjurkan kita itu untuk ahya ya, untuk begadang. Jadi sibukkan malam itu dengan beribadah seperti kemarin malam 27 ya. Kalau kita malam Mab'as, kalau yang lebih terkenal itu malam Isra Mi'raj. Itu dianjurkan untuk begadang. Itu malam akhir seperti dengan sama dengan Nisfu Rajab juga kemarin. Nisfu Syaban itu banyak amalan karena itu katanya gitu ya kalau orang yang banyak yang tahu itu kan digantinya buku gitu ya. Jadi kita buku yang kemarin masih tahun ini udah lalu dia baru dikasihkan lah buku yang kita akan dicatat gitu ya. Buku baru kita dikasih buku baru setiap tahun ini misalnya tahun ini gitu ya Allah tuh sudah menuliskan kita akan seperti apa nanti akan mendapatkan kalau misalnya akan mendapatkan jodoh gitu ya yang lebih jodoh akan mendapatkan anak misalnya atau akan mendapatkan musibah gitu itu sudah dituliskan nah dituliskan itu pas malam nisfu Syaban itu nah kita tuh ingin supaya Allah tuh menuliskan hal yang baik saja gitu ya dan yang kira-kira musibah yang akan terjadi itu tolonglah dihindarkan. Nah caranya kita tuh menghabiskan malam itu dengan bermunajat kan pada Tuhan. Sholatnya juga ada sholat nisfu Sya'ban. Berdekatan terus dengan Tuhan gitu sehingga Allah itu
mendengar ini, oh ya oke, dia langsung bilang oke lah nanti mungkin ini kita hapus deh gitu ya, ini nggak jadi. Ada al-bada kan, ada amalan yang bisa menghapuskan hal-hal yang jelek juga yang akan terjadi gitu. Dan makanya itu malam yang sangat penting, sebenarnya terpenting ya, karena disitulah kita ditentukan nasib kita ke sananya tuh, ke tahun yang akan datang gitu. Apakah kita akan nyampe lagi ke tahun berikutnya bulan Syaban, di situ juga di malam nisfu Syaban itu. Dan hari tanggal 15-nya adalah tanggal yang besar juga, hari besar, itu hari kelahiran Imam Mahdi kan ya. Imam kita sekarang ini, imam zaman kita sekarang ini yang masih ada. Jadi ya kita sebenarnya yang paling berhak untuk dirayakan itu kelahirannya beliau, karena beliau ada ya. Maksudnya selamat Imam, happy birthday to you, bener ini mah to you tuh gitu, karena beliau ada ya. Kita dengan banyaknya orang yang mengenal beliau gitu ya, kita meminta beliau untuk segera datang. Sebenarnya kalau menurut Kiai Miftah itu bukan beliau yang datang, kita yang datang kepada beliau harusnya ya gitu. Jadi kita lebih banyak mengingat gitu, mengingati. Kalau menurut ini Ayatullah Behjat, aku jarang Sunda, Behjat, Ayatullah Behjat, ini itu Imam Mahdi itu dulu ketika beliau hilang, bukan hilang apa gaib. Pertama emang gaib dari penglihatan kita ya. Tapi kemudian gaib dari hati kita juga gitu misalnya. Nah, caranya kita gimana supaya imam itu muncul lagi? Hadirkan beliau di hati kita itu. Jangan sampai kita hilang lupa gitu bahwa ada imam. Kita harus apa ya, bukan involve apa ya, masukkan beliau di dalam kehidupan kita sehari misalnya. Makanya ketika kita bangun pagi atau nanti ketika buka puasa gitu, kita sapa beliau ya, assalamualaikum misalnya, taqabbalallah ya imam, karena imam juga sama berpuasa seperti kita. Kalau pagi-pagi kita misalnya bangun tidur, sabahakumullah bi khair, selamat pagi imam gitu ya imam, dimanapun kau berada, kita misalnya selalulah ingat kepada beliau gitu ya. Nah hari tanggal 15 itu itulah hari besar ya, ketika Imam Mahdi dilahirkan tanggal 15-nya, dan kebetulan di Syabannya itu malam 15, dan tanggal 15-nya dianjurkan untuk berpuasa. Itu puasa yang sangat banyak dianjurkan gitu Pak. Dan untuk malam nisfu Syaban itu tanggal 15 itu, nisfu kan setengahnya 14 Syaban. Itu malam terbesar dan juga sama pahalanya seperti Lailatul Qadar. Malam kedua lah setelah Lailatul Qadar gitu. Ininya berkah. Jadi sayang kalau tidur gitu. Lagi tadi ya saya lupa. Oke. Teh, ini Ya. udah ada yang bertanya Teh. Mm-mm. Dari Ibu Nia Khairani 67, izin bertanya Teh, selain amalan doa dan munajat dan sedekah, adakah amalan akhlak yang diutamakan? Misalnya melakukan perkhidmatan atau ziarah. Nah, kalau ziarah diutamakan kepada siapa? Iya, betul. Assalamualaikum Teh Nia. Cimahi gimana, hujan? Iya, jadi itu kan yang sedekah itu sebenarnya akhlak ya. Maksudnya sosial gitu kan. Akhlak itu maksudnya ibadah sosial ya, bukan ibadah ritual tapi ibadah sosial. Jelas tadi yang sangat diutamakan itu bersedekah, atau itu artinya berarti sesama manusia ke sini ya, bukan ke atas tapi ke pinggir. Berarti membahagiakan mereka gitu ya. Kita tuh amanat terbesar itu membahagiakan mereka, jelas ya. Nah, sedekah ini kita kan melakukan itu karena kita ingin membahagiakan mereka ya, bukan tiba-tiba orang yang nggak butuh apa-apa kita kasih gitu ya demi sedekah gitu ya, enggak. Kalau bisa sih kita ya, maksudnya kayak Poit saya bilang tuh sama Bundawi, dia tuh yang di kita lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, atau satu WA kelihatan misalnya kayaknya dia tuh butuh ini, butuh, nah itulah kalau bisa ini kayaknya dia aduh pengen banget nih ya, gimana lah gitu, orang tuh ada yang ngomong gitu. Nah coba kita kalau bisa memenuhi gitu ya, kalau bisa itu kan pasti sangat bahagia banget. Nanti mereka nanya, ih terima kasih ini apa nih gitu ya, oh ini dalam rangka ini hari lahirnya Imam Hussein gitu ya, ini dari Imam Hussein nih, bukan dari saya gitu, ini misalnya gitu. Ini tuh
sedekah dari 5%. Yang misalnya ingin kamu bahagia. Nah gitu misalnya. Terus ziarah Imam Husain jelas. Tapi yang ada juga ziarah Imam Husain itu, ziarah Asyura itu dibaca salah satunya untuk malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan baca ziarah Asyura juga. Untuk ziarah ya. Nah kalau kemarin itu ziarah banyak. Ziarah sih banyak. Tapi ziarah Asyura yang dianjurkan untuk malam nisfu Sya'ban itu. Ziarah, kalau misalnya pas hari kelahiran bisa ziarah imam yang lahir saat itu gitu ya, kita untuk khususkan gitu. Imam Mahdi mungkin nanti pas tanggal 11-nya gitu ya. Ya jelas lah lebih baik, sangat lebih baik dengan kita berakhlak yang sosialnya gitu, kita utamakan di sini tuh daripada kepada Tuhan gitu ya. Maksudnya tuh ibadahnya. Karena itu kan dua arah ya. Insya Allah dengan membahagiakan orang kita juga jadi bahagia, terus ke atas juga oke. Tapi maksudnya ini yang tadi zikir itu tuh atau sholat dan itu tuh untuk ininya apa spiritual, untuk rohani kita lah supaya siap ya nanti pas bulan puasa. Jadi rohaninya sudah oke lah untuk ditempa nanti dengan seperti ini puasa harus. Karena kalau di puasa kita banyak di bulan Ramadan kan banyak ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu misalnya ya. Dimulailah hari ini bulan-bulan ini misalnya kalau bisa gitu ya untuk menjaga ya lisan, untuk menjaga supaya kita tuh jadi pas nanti ya seperti tadi saya bilang ya sudah boleh mengikuti ujian, ya udah boleh ikut mata kuliah ini kalau yang 2 ini sudah lulus. Nah kita juga sama gitu, mudah-mudahan pas nanti Ramadan nih kita sudah siap gitu ya, karena yang 2 bulan ini kita sudah lulus gitu. Bagus bisa yang akhlak itu harus diutamakan. Yang sosial. Baik Teh Nia, Ibu Nia, alhamdulillah sudah dijawab pertanyaannya oleh Teh Feli. Ada pertanyaan lagi Teh, ini akunnya cukup unik, tapi saya akan tambahkan ya. Si tukang tidur, saya tambahkan si tukang tidur yang rajin ngaji. Namanya si tukang tidur tapi rajin Teh ngaji, rajin ikut kajian. Oh hebat. Tidurnya aja dia ngaji. Iya betul, tidur aja ngaji. Apakah tradisi munggahan itu ada dalilnya nggak Teh? Kan kita suka munggahan tuh sebelum menyambut bulan Ramadan. Itu apakah tradisi di Indonesia saja atau ada dalilnya, pernah dilakukan oleh Rasul gitu Teh? Ya, betul ya. Itu saya nggak tahu kalau ada, tapi menurut saya itu kayaknya tradisi kita aja. Karena kayak lihat tuh nggak tahu kalau di Jawa gitu ada munggahan. Saya tahu karena saya tahu tuh munggahan tuh Sunda gitu ya. Di orang Sunda mah ada munggahan. Karena ketika saya ngomong ke orang yang selain Sunda, mereka nggak ngerti. Mereka nggak tahu munggahan ini, dan ya yang saya maksudnya yang sudah saya alami juga ketika tadi Iran gitu ya. Kayaknya nggak ada munggahan gitu ya. Munggahan juga itu maksudnya apa sih? Kita tuh makan-makan gitu atau gimana sih sebelum bulan puasa gitu ya? Betul, Teh, makan-makan atau bagi makanan. Bagi makanan atau berhari raya gitu. Munggahan tuh biasanya ya kalau nggak munggahan gitu ya. Ya makan-makan biasanya. Ya itu mungkin kayaknya menurut saya tradisi ya, tapi itu tuh di hari akhir-akhir gitu mungkin sebelum bulan Ramadan masuk, kita kan ingin bersih gitu ya, masuk bulan Ramadan tuh dengan membawa buku yang bersih gitu, nggak ada lagi di situ misalnya catatan kita bahwa kita pernah menyakiti seorang ini, kita pernah ini. Nah dengan ini tuh usaha orang tua dulu, usaha mereka untuk membersihkan diri gitu ya, untuk membersihkan harta mereka juga ketika memasuki Ramadan ini segalanya suci. Jadi sedekah, karena bersedekah itu kan katanya mensucikan harta kita gitu ya. Terus juga mensucikan hati juga selain harta. Menurut saya itu memang tradisi yang bagus ya. Jadi saya belum tahu itu apa ada di. Tapi kalau misalnya yang ada di dalil itu, yang ada di contoh dari Rasulullah itu, yaitu tadi 3 hari berpuasa justru di akhir bulan, di akhir Sya'ban ini 3 hari berpuasa disambungkan dengan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan hari pertama puasa karena sudah dari
3 hari sebelumnya kita sudah mulai gitu. Nah, itu yang tradisi atau bukan tradisi, itu dalil yang ada. Itu sangat dianjurkan untuk berpuasa 3 hari di akhir bulan Sya'ban dan disambungkan gitu dengan bulan, jadi nyatu gitu ya, nyatu dengan bulan Ramadan gitu. Itu dihitung sebagai puasa 2 bulan penuh akhirnya kita tuh insya Allah. Tapi kalau untuk yang munggahan, menurut saya itu tradisi kita, tapi menurut saya itu bagus karena itu ya untuk membahagiakan orang lain gitu ya. Kita tuh apa ya, kalau bahasanya mungkin last attempt, kalau dalam ini, kalau dalam game ada yang last attempt, itu usaha terakhir gitu ya. Usaha terakhir untuk mendapatkan berkah di bulan Sya'ban dan untuk membersihkan baik harta maupun jiwa gitu dan spiritual kita itu dengan membahagiakan orang ya, karena dengan munggahan itu membahagiakan orang kan, mengajak orang makan-makan. Kadang kalau di Mutahari ini kita suka dapat uang munggahan gitu kan, untuk guru alhamdulillah tuh ya, uang munggahan gitu ya, karena kan orang kalau bulan puasa itu biasanya menyediakan ini menyediakan itu gitu, apalagi bulan hari pertama gitu ya. Dan ketika dikasih uang munggahan kan itu sangat menyenangkan penerima gitu. Dan pahala yang paling besar itu kan memasukkan rasa bahagia ke hati, apalagi orang mukmin ya, ke hati orang muslim itu yang nanti akan menemani kita di hari akhir di kuburan itu ya, di alam barzakh. Ini kamu siapa? Oh, ini saya terasa bahagia yang kamu masukkan ke si ini si ini gitu. Itu tuh nanti yang menemani kita di sana di alam barzakh itu. Jadi ya sangat bagus sih menurut saya tradisi itu. Enggak, kalau dalilnya saya tuh kurang tahu ada dalilnya atau enggak, tapi saya nggak lihat itu ya ketika saya di Iran gitu, saya nggak lihat itu kebiasaan seperti itu. Seperti halnya mudik gitu ya, di tempat di orang lain tuh di negara muslim lain kayaknya nggak ada deh mudik kita gitu ya. Terus kita makan ada salam-salaman gitu ya, apa mohon maaf lahir batin gitu. Nggak ada itu di tempat lain. Jadi tradisi kita saja, tapi ya menurut saya itu hal yang baik ya. Mungkin nggak ada dalilnya, tapi mereka saya kira ada itu sebelumnya tuh ada yang ini mungkin seperti ini gitu, kayak bulan Safar gitu kan. Mereka mungkin nggak tahu dalilnya bulan Safar itu seperti apa untuk menghilangkan bala, tapi mereka suka mengadakan acara ini, acara itu gitu ya. Kalau kita ada bubur suro dulu misalnya gitu ya. Tadi itu yang mungkin kalau ditelusuri kesana-kesananya mereka ada punya dalilnya itu seperti apa. Iya, Mudah-mudahan sambil tidur kali ya, karena kan ininya enak, udaranya adem gitu ya, tambah hujan lagi terus dengerin kita, wah tambah tidur. Oke, Teteh, jadi kalau dalam agama itu kalau sesuatu yang baik nggak usah cari dalilnya ya Teh ya. Kalau itu menurut saya ya. Saya sering ngomongnya gini kan, ada orang ngomong gini, oh itu misalnya untuk apa ya, puasa gitu, gitu. Sholat pada hari ini, saya sering ngomong sama lawyer Hamamah dulu, saya emang nggak peduli gitu ya. Kalau menurut saya sih kalau emang berbuat baik nggak usah cari dalil dia bid'ah atau enggaknya gitu ya. Menurut saya sih itu kan pahala ya. Apalagi hubungan dengan orang lain ya, berhubungan dengan kebahagiaan orang lain. Menurut saya itu ada bid'ahan gitu ya. Apa namanya, memunculkan hal yang baru gitu ya, apa ya itu menurut saya. Tapi kalau sesuatu yang, karena kan beragama itu harus yang menyenangkan gitu kan. Jangan beragama itu menyulitkan gitu. Kalau menurut Allahyarham Bapak kan, agama itu harus user friendly. Jadi harus kayak misalnya pakai apa ya gitu kan, kalau user friendly enak pakainya gitu ya. Enggak susah gitu. Oh ini kumaha sih mau WhatsApp aja ini susah gitu kan, kita malas. Jadi beragama juga seperti itu ya. Harus yang user friendly gitu, yang membahagiakan untuk orangnya juga, nggak jadi beban gitu untuk orang yang menjalankannya itu. Karena Allah juga kan tidak membebankan sesuatu yang tidak bisa kita tanggung gitu ya. Jadi sesuatu yang gampang ya. Nah ini juga Bapak mungkin dulu Allahyarham bikin makasih syariah untuk itu, supaya tidak menyulitkan gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu, oh tidak, nah ini tuh gini gini gini, wah ini akan menyulitkan kita nih kalau akan membahayakan diri kita nih, ini akan membahayakan. Nah, itu sudah berarti kita tinggalkan gitu ya. Jadi itulah maksud dari makasih syariah itu Allahyarham kenapa mengadakan kajian itu, supaya
kita beragama dengan ilmu itu ya. Bisa nggak usah segala nanya. Misalnya, Ustaz, saya dikasih ini gimana ya, boleh dimakan? Karena kalau sudah mengikuti makan syariah itu harusnya sudah bisa memutuskan gitu ya. Ada filternya gitu, sudah mengikuti pintu-pintu. Oh, apakah ini membahayakan diri sendiri? Oh tidak, terus masuk lagi. Membahayakan ini apa harta? Tidak, membahayakan. Baru boleh terus kan banyak itunya, banyak filter-filternya. Apakah ini menjaga gitu, hifzun nafs gitu kan. Gitu. Jadi ya, oh ya sama benar kata Teis tadi. Kalau menurut saya sih gitu ya, tidak usah ada dalil-dalil gitu. Tapi dalilnya cuma satu aja sih, membahayakan orang itu sudah cukup dalil ya. Hal terpenting untuk ibadah terpenting itu adalah membahagiakan orang, itu aja. Dalilnya sudah cukup ya. Bahwa ini tuh bagian dari membahagiakan orang lain, ini tuh gitu sudah ada dalil. Ini ada saya kira ini saya kira maghrib bukan ya? Bukan. Oke. Baik, sepertinya ada sedikit gangguan sinyal di Teh Feli, tapi saya akan bacakan ini. Halo Teh. Ya, di saya sih nggak ada Halo, masalah. Terima kasih, sahabat. Nggak ada masalah di saya sih, enak, bagus-bagus saja. Oke. Terima kasih Teteh. Oke. Teteh, terima kasih nih sudah ada yang bertanya lagi dari Irma Light. Salam warahmah, selalu sehat Teh Feli. Apa yang harus dipersiapkan secara spiritual menjelang Ramadan? Pertanyaan ini mungkin tadi sudah dibahas ya Teh ya. Jadi untuk Teh Irma silahkan nanti simak. Kalau baru ikut bergabung nanti bisa diputar ulang videonya karena untuk pertanyaan Teh Irma ini sudah disampaikan tadi oleh Teh Feli. Intinya harus sedekah, kemudian ada banyak membaca Al-Quran, kemudian puasa di 3 hari pertama awal, 3 hari tengah, dan 3 hari terakhir, dan ada zikir-zikir juga istighfar yang dibacakan selama setiap hari di bulan Sya'ban. Oke Teteh, dari Bu Nia yang tadi bertanya, terima kasih Teteh atas ya. Dan ini ada lagi dari Ibu Casmina, Hanu mohon maaf, katanya bulan Rajab adalah bulannya kita, bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, Ramadan adalah bulannya Allah. Itu betul nggak Teh? Iya, urutannya. Teh Irma ya, sebenarnya inti dari tadi semua kita obrolan itu untuk mempersiapkan rohani ya, untuk kesiapan rohani kita nanti ketika memasuki Ramadan itu yang dilakukan selama ini ya. Mungkin nanti Teh Irma bisa lihat lagi videonya ya, kadang kan diulang-ulang terus seperti itu. Jadi amalan Rajab dan Syaban itu emang untuk mempersiapkan gitu rohani kita untuk klimaksnya nanti Ramadan gitu. Jadi dengan yang dilakukan semua itu semua memang untuk itu gitu ya, untuk ke Ramadan itu puncaknya. Ya alhamdulillah Allah memberikan 2 bulan. Kalau 1 bulan kurang kadang-kadang kita lupa gitu ya. Ada nih, masih ada Saban nih gitu. Alhamdulillah kita remed lah yang kemarin nggak dipakai. Tadi ternyata apa tadi saya lupa. Ya itu yang pertanyaannya tentang munajat sedekah. Sudah kan tadi ya munajat sedekah. Ini dari Ibu yang tadi ditanyakan, katanya Teh munggahan yang dimaksud itu jarah kubur. Barusan Bu Casmi ya. Dari Bu Casmi, apakah bulan Rajab adalah bulan manusia, bulan Rasul, dan Ramadan bulannya Allah? Apakah itu betul, Teh? Ya, justru kalau nggak salah kemarin kita sudah bilangnya Rajab itu bulan Tuhan, Saban bulan Rasulullah, dan Ramadan itu bulan umatku gitu, bulan kita untuk
untuk kita ya, untuk umatnya. Karena kita jadi kebutuhan gitu di situ ya, tamu Allah. Dan itu ya Teh yang waktunya kita, itu bulan kita, jadi kita harus memaksimalkannya gitu ya Teh ya. Iya kan, Allah saat itu sangat lebih berehan gitu, lebih dermawan dari bulan Syaban ini. Apapun itu berlipat-lipat kan, ketika kita bahkan jadi kita tuh sangat dimanja di bulan Ramadan sebenarnya ya, sampai kita nafas pun katanya dihitung ibadah kan, atau nih menguntungkan tukang tidur pun kita tuh ibadah. Nah, ini untuk tukang tidur akhirnya lucu juga ya akunnya. Apalagi udah tidak tidur ngaji pula, udah berlipat-lipat ya ininya ya, pahalanya. Karena kita sangat dimanja sebenarnya di bulan Ramadan itu. Kalau misalnya saya ingat banget dulu ada alumni Mutahari ini, anak Mutahari. Kalau dia jangan diturut, jangan di ini sih tapinya. Dia bilang gini, kalau dia sedang ketinggalan sholat, nantilah sampai dihitungnya dirapelna di bulan Ramadan. Karena ketika Ramadan mah berkali lipat kan, satu rakaat itu dihitung 70 rakaat gitu kan. Jadi katanya kalau saya sholat subuh 2 rakaat 1 kali itu hitungnya 70 kali sholat subuh saya gitu. Jadi dia tuh dirapel gitu ya, dan itu salah satu keutamaan Ramadan itu ya kan berlipat-lipat ininya. Jadi kita tuh sangat dimanja ya di bulan Ramadan itu. Apapun itunya amalan kita sedikit apapun itu, ya Gusti Allah itu melipat gandakan. Terus tadi apa? Munggahan ya, nadran. Gitu. Ya, nadran. Nadran itu menurut saya itu juga, nah mungkin nggak ada itu apa namanya dalil gitu orang kita, dan kita lihat itu sangat positif dari orang Indonesia atau orang Sunda yang bukan bulan puasa Lebaran juga ya, mereka itu kan ke sana, kan di tempat lain nggak ada. Kita Lebaran tuh berkunjung-kunjungi ini kuburan, tapi kita ini kan mungkin menyatukan lagi yang di bulan yang di dunia sana gitu, dunia dengan kita di sini, kita ke sana ya menemui mereka gitu kan, mengajak mereka, ini udah bulan Ramadan lagi, minta maaf juga, atau mungkin ya untuk menyatukan lah kita, rohani kita juga satukan, mudah-mudahan sama-sama gitu ya nanti, karena kan di bulan Ramadan ini katanya kita juga ada doa ya yang khusus itu dibacakan setelah puasa, setelah sholat ya, yang Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur gitu kan. Ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada ahli kubur. Ketika kita mendatangi mereka, itu kan mereka sangat berbahagia. Itu kebahagiaan yang mungkin luar biasa bagi mereka. Jadi ketika kita datang ke sana mengunjungi bulan puasa, ya itu membahagiakan mereka. Kita tidak hanya membahagiakan orang yang masih hidup, ya. Kita bahagiakan juga orang yang sudah tidak ada lagi. Jangan kita lupakan mereka. Dan mungkin salah satu cara dari orang kita di sini itu mengunjungi mereka. Meski kan karena kita belum tradisi ya, atau belum jadi kebiasaan untuk menziarahi orang itu dari jauh gitu ya. Misalnya kita harus datang wae gitu. Bisa aja dari rumah kita baca ini saya ziarah kubur. Asal nggak afdol gitu mungkinnya. Kok ziarah kubur kitanya di rumah, nggak mendatangi gitu. Nah, untuk orang-orang kita itu kita mendatangi itunya tempatnya untuk nadran itu, ziarah kubur, karena kita tahu itu akan membahagiakan mereka. Betapa betapa besar sekali gitu pahalanya kita ya orangnya ya yang ditinggalkan kan, bahwa mereka tidak dilupakan. Oh iya saya sini datang gitu kan, mereka melihat kan kita datang, apalagi ketika pakai baju bagus, oh ini teh Lebaran gitu. Ya nggak dilupakan. Yang menurut saya nadran bagus itu ya, apalagi kita bulan puasa setelah Ramadan ya, setelah pas Lebaran itu kan pasti penuh gitu tuh kan pada ziarah kubur gitu kan. Ya mereka masih mengunjungi yang telah meninggal, itu masih dikunjungi, masih nggak dilupakan gitu. Itu bagus sih menurut saya ya. Ya. Oke Teteh, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sore yang berada di Indonesia bagian. Oh betul. Mungkin udah buka puasa teman-teman yang ada di sana. Ya, 1 jam atau 2 jam. Udah di sana mah udah benar. Itu masih doakan kita ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang
mulai melaksanakan amalan bulan Sya'ban hari pertama. Terima kasih Teteh sudah memberikan informasi dan juga ujian kepada kita sehingga kita hari ini kebetulan 1 Sya'ban, jadi besok sudah bisa mulai ya Teh ya. Bisa dong. Ini saya baru ingat apa bahwa kan ada hadisnya bahwa puasa hari pertama itu maka surga wajib baginya gitu ya. Jangan mentang-mentang saya sudah puasa bulan Rajab, saya mah wajib puasa surga akhir I come gitu ya. Saya datang nih surga nih, pokoknya pasti buat saya surga mah. Jadi dia tuh melakukan apapun nggak masalah. Saya sudah dijaminkan gitu ya masuk surga, kata Imam Ja'far juga gitu. Nah itu tuh ya harus dibetulkan gitu supaya falasinya nggak ada. Dibetulkan pemikirannya bahwa itu tuh bukan kalau ini itu tuh bagian dari syarat gitu ya. Misalnya saat masuk ke mutahar itu harus A, harus B, harus C gitu ya, harus D. Nah, kalau misalnya ini salah satu harus semuanya dong ya dipenuhi gitu. Kita masuk ke ITB harus ininya misalnya UTBK-nya sekian, ininya kan. Kalau misalnya UTBK-nya bagus tapi yang lainnya bisa ada yang ini kan nggak masuk juga. Dan juga sama salah satu sebenarnya jadi bagian dari kita akan masuk surga itu ya puasa ini. Sudah persyaratan yang satu ini. Ya yang 3 lagi harus dipenuhi juga ya. Misalnya dengan menjaga perilaku, jangan mentang-mentang saya sudah puasa bulan Sya'ban ininya wajib surga buat saya, jadi apalah misalnya melakukan ini juga udah wajib surga buat bukan maksud seperti itu. Tapi saya juga mau ngasih selamat nih untuk yang berpuasa hari ini ya. Doakan kita itu sudah lumayan ya, satu syarat sudah terpenuhi akan masuk surga. Katanya kan kalau yang puasa hari pertama surga wajib baginya gitu. Tapi itu mungkin masih berbentuk tiket ya Teh ya. Tiketnya bisa hangus kalau kita melakukan amalan lain yang menghanguskannya. Ada yang lain, kita perlu kalau di Jogja kalau di tempat mainan gitu ya kan kita bisa dapat hadiah itu kalau sudah dapat tiketnya itu ada berapa gitu kan. Misalnya 5 tiket dapat serutan gitu ya, kalau 10 dapat ini. Nah ini juga sama, jadi kalau kita mau ke surga misalnya kita perlu 5 tiket 10 tiket, kita sudah dapat 1 nih dari surga dari puasa Sya'ban tadi, terus puasa Rajab kemarin ya harus masih ada lagi yang harus dilakukan yang lain. Intinya harus tetap istiqomah melakukan kebaikan lainnya ya Teh ya. Karena amalan kalau kita melakukan yang buruk bisa menghapus kebaikan yang tadi gitu. Jangan sampai jangan bakar taman surgamu. Jangan surgamu. Oke ya. Tapi menarik Teh tadi yang saya jadi ini aja keingetan sama nama akun si tukang tidur di bulan puasa ini. Saya kebayang kalau beliau ini si tukang tidur ngaji. Wah itu mah selamat ya Teh. Tidurnya aja udah ini gitu kan, udah dapat selamat dari ghibah tambah ngajinya. Tidur tuh kan, ini mah ini apa bilang ini kayaknya pengikut Allahyarham Gus Dur ya. Kalau Allahyarham Gus Dur itu kelihatannya tidur tapi sebenarnya tidak ya, dia tuh mengaji atau bukan mengaji kelebasan ya tahu. Jadi bangun gitu sebenarnya pikirannya, emang matanya kelihatannya tidur tapi dia tuh melihat segala sesuatunya, kelihatan apapun yang dibicarakan orang beliau tuh dengar, beliau bisa menyimpulkan apa yang disampaikan orang ini, padahal kita lihat tuh beliau tidur. Ini mungkin tukang ngaji ini tukang tidur ini seperti itu juga ya. Katanya tidur tapi mengaji. Ya. Mohon maaf loh, ini siapapun yang memiliki akun itu, maaf ya kita hanya bercanda dan kita nggak gitu ya Teh karena tidak di belakang kan beliau ada. Oke. Baik. Sahabat Soroja TV, mohon maaf kalau ada sedikit intermezzo di antara kita supaya tidak ngantuk dengerinnya. Sekali lagi, selamat menyambut bulan Sya'ban.
semoga kajian kita pada sore hari ini mengantarkan kita untuk bisa mulai mempraktekkan dan melaksanakan ritual ibadah yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan ibaratnya sebuah titian, semoga kita melangkah nanti sampai ke bulan Ramadan dengan sempurna. Kalau biasanya kita memasuki bulan Ramadan masuk aja tanpa persiapan. Nah, setelah mengikuti kajian Soroja TV dari mulai Rajab, kemudian Sya'ban, mudah-mudahan ini sahabat Soroja TV ini bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan lebih siap, ya Teh ya, lebih siap, lebih mantap gitu dan ya mantap benar. Sempurna kita memasuki bulan suci Ramadannya. Dan menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan pada hari ini, yang belum, ayo kita mulai laksanakan besok supaya bisa mulai ibadah puasa 3 hari pertama. Oke, Teteh, sebelum kita tutup, mungkin ada kalimat penutup untuk sahabat Soroja TV? Iya, kita berusaha sih ya, berusaha untuk melaksanakan ini, melaksanakan itu, misalnya puasa 3 hari. Tapi kalau nggak tidak usah kita memaksakan diri gitu ya. Kan ada juga menurut Imam Ali alaihissalam, kita tuh dengan melaksanakan hal yang sunat, tapi kita mengabaikan yang wajib, itu keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu tidak akan terpenuhi gitu. Kita yang wajib kita lalaikan, misalnya karena kita tuh puasa sunat nih, puasa bulan Saban itu kita pahalanya banyak, tapi jadi malas misalnya sholat gitunya, atau hal-hal lain yang lebih wajib gitu, kita jadi lalai karena kan leles gitu, lemes kalau puasa tuh, kita apalagi bulan puasa. Jadi jangan lupakan itu, yang wajibnya yang diutamakan jelas. Jadi janganlah kita mengutamakan itu. Nah, balik yang ke wajib ini, untuk yang perempuan ada qada puasa, ya niatnya qada aja ya untuk berpuasanya, tapi pada hari kita ngambil berkah dari harinya, misalnya hari tanggal 15 itu kan bagus untuk berpuasa, direkomendasikan, dan pahalanya akan seperti ini. Ya kita puasanya kita niatkan aja qada, tapi berpuasa pada bulan hari itu gitu ya, dengan mengambil berkah dari hari itu, misalnya hari untuk dalam bulan ketika tadi malam hari pertama gitu. Kan itu pahalanya bagus. Tapi kita masih ada qada ya. Kita niatnya qada aja. Jadi yang wajibnya dulu lah kita laksanakan. Insya Allah sih kita kebagian juga. Jadi jangan terlalu memaksakan diri juga ya. Misalnya ada acara apa itu. Oh, kita lagi puasa nih gitu ya. Lagi puasa Sa'ban, dengan kemudian kita mengecewakan orang karena itu ya. Jadi ya kita namanya berusaha aja, kita berusaha. Kalau kita misalnya nggak bisa, ya saya mau nggak bisa, lambung saya ini ada masalah, kalau saya banyak puasa tuh nanti saya sakit, ya jangan atuh ya. Jadi kita juga tidak memaksakan diri kita untuk melakukan hal ya, kita ingin sih membuat Tuhan tuh ridho. Tapi Tuhan juga melihat kita juga, Allah tahu, oh kita nggak bisa ini karena ini, bukan hal yang lain gitu kan. Ya insya Allah, jadi jangan terlalu memaksakan diri juga. Dan seperti halnya mencari ilmu yang itu, usahanya yang dilihat oleh Tuhan itu ya, bukan hasilnya. Jadi apapun itu usahanya, insya Allah lah ibu-ibu, usahakan kita berusaha sebaik-baiknya jelas. Tapi kan God take care the rest itu ya. Kita usaha, we do the best, God take care the rest. Jadi kalau kita usahakan yang sebaik-baiknya, dan Allah tuh melihat usaha kita insya Allah, bukan melihat hasilnya. Ya, selamat mengisi bulan Saban ini ya dengan sebaik-baiknya bisa kita lakukan. Masukkan yang mudah-mudahan, titip doa juga kita nih untuk orang-orang yang sedang sakit saat ini. Oh ya, yang telah meninggalkan kita juga kita masukin dalam ibadah-ibadah kita ini ya. Misalnya ketika kita beristighfar gitu, kita bilang ini hadiah saya buat almarhum gitu ya. Kita puasa juga misalnya yang 3 hari itu, saya niatkan puasa ini atas nama siapa gitu ya, almarhum siapa gitu. Jadi bawalah, ikut sertakan gitu almarhum itu dengan amal-amal yang kita lakukan. Insya Allah kita juga kebagian kok itu
pahalanya gitu, jangan pelit gitu ya, jangan pelit hanya untuk pahala gitu ya. Kita masuknya saya ini puasa yang capeknya kok dapat pahalanya dia gitu. Enggak lah, enggak seperti itu ya. Jadi ketika berpuasa atau mengamalkan amalan bulan Sa'ban ini, kita libatkan, kita ikut sertakan mereka, insya Allah. Ya, Teh. Jadi insya Allah ketika kita memberi, kita pasti menerima ya Teh. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan ya kita dapat ilmu baru lagi nih, sahabat Surya TV. Jadi kalau puasa atau amalan-amalan lain, jangan ragu-ragu untuk meniatkan. Betul, niatkan. Lain untuk para guru, untuk orang tua yang sudah tiada, karena yakin ketika kita meniatkan untuk orang lain, Allah pasti memberi juga kepada kita gitu ya. Baik, Tata, terima kasih banyak untuk obrolan kita yang hangat ini, walaupun cuaca di luar dingin, di sini tetap hangat karena obrolannya yang seru ya. Sahabat Surya TV, jangan lewatkan terus, saksikan dan ikuti setiap kajian yang ada di channel Saroja TV. Bagi sahabat Saroja TV yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan kajian ini 3S. 3S. Share, subscribe, support. Oh yes, jangan lupa 3S. Betul. Subscribe dan support channel ini. Insya Allah dengan membagikan kajian ini, kita juga berarti sudah memberikan informasi kepada sahabat kita yang lain, keluarga, tentang apa nih yang bisa kita lakukan. Kebaikan ini bisa kita bagikan supaya lebih banyak orang yang mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Amin. Baik, sahabat Saroja TV, terima kasih untuk yang bertanya dan juga untuk semua hadirin yang menyimak, baik yang menyimak live pada sore hari ini atau menyimak pada hari-hari berikutnya. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sudah kita dengarkan. Tentu saja terima kasih kepada Teteh yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Baik, sahabat Saroja TV, mari kita akhiri. Saya mohon maaf jika tadi banyak bercandanya, mohon untuk tidak dimasukkan hati kepada siapapun. Hapunten akun si tukang tidur di obrolin. Tapi orang itunya akunnya senyum kok Teh, tidak marah, alhamdulillah. Allah, ya. Sahabat Saroja TV, terima kasih dan saya undur diri sebagai host. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Juga terima kasih kepada sponsor kita hari ini dari Ibu Titin. Terima kasih untuk hadiahnya. Mari kita sebarkan senyum Sang Nabi dengan banyak bersedekah di bulan ini. Juga melaksanakan ritual lainnya. Teteh mau ditutup dengan doa, Teh? Kebetulan banyak yang sakit di antara kita. Mohon didoakan yang sedang sakit, yang sedang isoman. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Kita juga banyak, kebetulan adik mama juga sekarang sedang dirawat ya. Semoga Allah memberikan kesehatan ya, bisa memberikan mereka yang sedang sakit ini bisa ikut mengamalkan ini, bisa mengisi bulan Sa'ban ini dan bisa meraih bulan Ramadan nanti ya, balik kena Ramadan gitu kan ya. Semoga mereka juga bisa ikut dengan kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah maghrib ya, waktu maghrib katanya waktu kita belum waktunya sih sekarang, tapi waktu di ijabah dua itu ketika setengah matahari sudah terbenam gitu. Itu menurut Sayyidah Fatimah diriwayatkan katanya selalu pada siapa budak atau siapa di sana, tolong lihat dong sekarang sudah segimana matahari gitu ya. Karena kan saya doakan tangga-tangga gitu. Jadi ketika matahari itu sudah setengahnya tenggelam, itu waktu yang sangat diijabah gitu. Jadi ya kalau nanti kebetulan di kita ini pas adzan dikit lah pada maghrib. Ya, tapi nanti ngapa kita doakan lagi kemudian ya, barakatil Fatihah ya, kita umul kitab sama semoga
Allah berikan kesehatan, kesembuhan pada orang yang sedang sakit saat ini. Mereka sebutkan nama mereka. Dan juga untuk almarhumin ya, kita hadiahkan juga salawat dan fatihah ini. Semoga mereka Allah berikan kebahagiaan kepada mereka. Ibarakatil fatihah tasbikuhas salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum mazukna fi dunya istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kajian pada hari ini. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyah mukhlisina lahudin walau bihal musyrikun ya. Ila alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan saya host dan Teh Feli mengucapkan terima kasih dan undur diri untuk kajian pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini.